sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ada nggak sih yang nggak hadir hari ini? Kemana dia? Oh, sakit. Nah, sekarang Ibu absen kalian satu persatu dulu ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak sih? Sebelumnya kita belajar apa? Iya apa? Iya benar, menceritakan cerita bawang merah dan bawang putih dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang ada yang tahu nggak sih kita belajar apa? Nggak ada yang baca buku ya di rumah. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian suka baca? Kalian suka membaca? Buku cerita apa yang kalian baca? Apa? Iya, buku cerita banyak ya buku cerita si kancil, buku cerita nabi dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak sih emang apa manfaat dari membaca? Apa? Iya, manfaat dari membaca kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan, mengetahui informasi dari apa yang kita baca. Sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belajar apa? Iya, hari ini kita belajar bagaimana menjelaskan isi bacaan melalui membaca intensif. Apa sih membaca intensif itu? Apa? Membaca intensif itu ialah membaca dengan teliti dan rinci yang bukan semata-mata hanya sekedar membaca tapi memahami isi teksnya. Nah, pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian dapat menjelaskan isi pesan ataupun isi yang terkandung dalam teks yang sudah kalian baca. Nah, sebelumnya kalian buka buku kalian halaman 71. Kalian membacanya selama 15 menit dan nanti Ibu tanya satu persatu apa isi dan pesan yang terkandung dalam cerita sadarnya si Rakus. Oke? Ya, baik. Mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah ada yang selesai? Iya, yang sudah selesai. Coba siapa yang mau menjelaskan apa yang sudah ditulis tadi? Apa pesan yang terkandung dalam cerita rakyat menipu para buaya? Apa? Iya. Iya, Andre bilang pesan yang terkandung dalam cerita rakyat menipu para buaya harus pintar seperti kancil. Coba yang lain, ada pendapat yang lain? Ya,
Coba ya kita periksa ya. Coba Amel, apa pesan moral yang terkandung dalam cerita menipu para buaya? Iya, tepuk tangan dulu buat Amel dan Andre. Sekarang kalian simak biar ibu yang bacakan apakah benar yang dibilang Amel dan Andre tadi. Menipu para buaya. Huk huk huk, dasar penipu. Kau bilang mau dijadikan menantu, padahal Pak Tani mau menyembelihmu untuk dijadikan sate. Kancil memang bertubuh kecil, tapi otaknya cerdas. Kalau adu lari, pasti dia kalah. Maka Kancil bersembunyi di balik rerumputan belukar. Anjing tidak mengetahuinya dan terus mengejar. Dasar anjing bodoh, kata Kancil sambil tertawa. Dengan hati-hati ia tutup jejak kakinya dengan debu. Supaya tidak diendus anjing. Benar, anjing itu ternyata tidak mengetahui keberadaannya. Cukup lama Kancil bersembunyi. Setelah merasa aman, ia keluar dari belukar. Kancil berjalan ke arah yang berlawanan dengan anjing, hingga suatu ketika ia sampai di tepi sungai. Wah, bagaimana cara menyeberangnya? Ujar Kancil. Sepertinya sungai ini cukup dalam. Kancil merenung sejenak mencari akal. Nah, ketemu sekarang. Ia berjalan ke arah rerumputan pohon pisang yang masih kecil. Dengan sekuat tenaga, ia dorong-dorong batang pohon pisang itu hingga satu persatu roboh. Loh, apakah yang akan diperbuatnya dengan pohon pisang itu? Ujar buaya. Aha, ternyata si Kancil mau membuat rakit untuk menyeberangi sungai. Pintar juga dia. Kini setelah rakitnya jadi, ia tarik ke tepi sungai. Aduh, beratnya minta ampun, Kancil mengeluh. Tanpa disadari Kancil, seekor buaya besar mengintainya dari belakang dan hap! Dalam sekejap kaki Kancil sudah diterkam sang buaya. Aduh Pak Baya, tunggu sebentar. Tunggu apa lagi, Cil? Perutku sudah lapar nih. Jangan khawatir Pak Baya, aku tak mungkin bisa melawanmu. Tapi aku sedang lapar juga, jadi biarkan aku mencari makan dulu. Anehnya, Pak Buaya mau mendengar omongan Kancil. Ia lepaskan gigitannya pada kaki Kancil. Jadi apa mau mucil? Ujar buaya. Temanmu banyak kan? Ujar Kancil. Ya, betul banyak, Cil. Pak Baya memanggil teman-temannya. Dalam waktu singkat, teman-temannya segera muncul ke permukaan air. Salah satu dari kalian harus mengantarku ke seberang untuk mencari makanan, biar tubuhku jadi gendut dan cukup untuk kalian santap bersama. Cil, kau jangan mencoba-coba menipuku ya, ancam Pak Baya. Mana aku berani menipumu, Pak Baya, ujar Kancil. Baik, sekarang kau antar kau ke seberang sungai, di sana banyak makanan buah-buahan. Maka Kancil segera naik ke punggung Pak Baya untuk menyeberang. Wah, asyik, kata Kancil dengan riang gembira. Nikmatilah kegembiraanmu, karena sebentar lagi kau akan masuk ke dalam perutku, pikir Pak Baya. Ingat Cil, jangan coba-coba menipuku, kata Pak Baya sambil menunggu di pinggir sungai. Sementara Kancil mencari buah-buahan untuk disantap sepuasnya. Tak berapa lama, Kancil muncul lagi dengan perut lebih gendut. Rupanya sudah kenyang dia makan. Pak Baya, berapa jumlah temanmu? Ujar Kancil. Banyak, Cil. Banyak itu berapa dong? Belum pernah kuhitung, Cil. Wah, payah. Bagaimana cara membagi dagingku nanti? Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian. Sekarang, berbarislah dengan rapi membentuk jembatan hingga ke seberang sana. Setuju, Cil.
Tapi karena aku pemimpin buaya di sungai ini, maka aku akan berhak mendapatkan bagian pahamu. Tapi berapa lama kemudian, kancil muncul lagi dengan perut yang lebih gendut. Kok ini lagi? Para buaya berjajar rapi. Kancil meloncat dari punggung buaya ke punggung buaya lainnya sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Hingga ia sampai ke seberang sungai. Begitu sampai di seberang sungai, Kancil melambaikan tangannya. Terima kasih Pak Buaya dan selamat tinggal. Loh, Cil, kau jangan pergi begitu saja, aku belum memakanmu, ujar buaya. Apa mau makan dagingku? Sorry aja ya, teriak Kancil sambil berlari. Dasar Kancil, kamu tak bisa dipercayai, penipu, umpat para buaya. Enggak apa-apa aku menipu, kan hanya untuk menyelamatkan diri. Kancil, kembalilah. Kancil, kembalilah, teriak para buaya. Tapi Kancil terus berlari kencang tanpa menghiraukan para buaya yang hendak memangsanya. Udah, jadi apa kira-kira isi teks jadi apa kira-kira pesan yang ada dalam isi teks yang sudah Ibu bacakan tadi? Apakah benar yang dibilang Andre dan Amel? Jadi apa? Iya, coba Cynthia. Apa jawabannya? Gunakanlah akal pikiran. Ya, betul. Gunakanlah akal pikiran walaupun di saat paling sulit, ya, benar Cynthia. Apa? Gunakanlah akal pikiranmu walaupun di saat paling sulit sekalipun, karena masalah yang paling sulit sekalipun akan ada jalan keluarnya. Benar nggak sih? Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian juga membaca teks halaman 47. Teks apa di sana? Coba baca. Iya, benar. Gajah yang pintar. Nah, setelah membacanya, kalian Ibu minta menuliskan apa isi dari teks yang sudah kalian baca dan apa pesan yang terkandung di dalam teks yang sudah kalian baca. Paham sampai di sini? Ya, Ibu beri waktu kalian 15 menit ya. Sekarang sudah selesai waktunya. Ada yang mau menjelaskan apa yang sudah Ibu suruh tadi? Iya, coba. Ica, apa isinya? Iya, coba tepuk tangan dulu untuk Ica. Nah, benar teman-teman apa yang dibilang Ica tadi? Apa isinya dan apa pesan moral yang terkandung dalam teks Gajah yang Pintar? Ya, coba ya, sekarang kita periksa sama-sama. Ibu yang membaca, kalian simak teksnya. Baik. Gajah yang pintar. Ada seekor gajah, tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya panjang dan kuat. Sepasang gadingnya besar lagi kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Tidak jarang dia memberikan makanan kepada binatang-binatang lainnya yang kelaparan. Memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita kecelakaan dan kesusahan. Pada suatu hari, gajah itu mengadakan perjalanan jauh, berkeliling-keliling hutan. Beberapa lama dia berjalan hingga sampai menemukan harimau yang sedang kesakitan karena kerobohan pohon yang sudah lapuk. "Gajah, gajah, tolong aku," kata harimau sambil menahan kesakitan.
Mendengarkan teriakan harimau minta tolong, gajah itu langsung mengangkat pohon yang menindih harimau itu dengan belalainya. "Terima kasih, kawan," ucap harimau. "Seandainya kamu tak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena himpitan pohon itu. Sekali lagi terima kasih, teman." "Sama-sama. Bukankah sesama binatang harus saling tolong menolong?" jawab gajah dengan rendah hati. "Tapi bagaimana sampai engkau ke robohan pohon yang sebesar ini?" Gajah bertanya. "Pada awalnya saya berjalan-jalan untuk mencari makan, tapi belum sampai aku mendapatkan makanan, aku sudah merasa lelah. Saat itulah aku memutuskan untuk berhenti sejenak, melepaskan lelah dengan duduk-duduk di bawah pohon yang sudah kering ini. Ketika ada angin, tiba-tiba pohon roboh dan menimpa diriku." Begitulah ceritanya. "Bila begitu, kamu harus bersyukur karena kamu masih bisa selamat dan hanya mengalami luka-luka sedikit," kata gajah. Ya, kamu benar. Karena rasanya tak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar ini. Selain dirimu, gajah. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong. Demikianlah, meskipun gajah memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, yang tak mungkin dimiliki oleh binatang-binatang lainnya, namun ia tetap rendah hati, tak menyombongkan diri. Setelah itu, sang gajah pun mohon diri kepada harimau untuk meneruskan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat itu, di dekat bukit sebelah sana, seekor kancil sedang asik menikmati buah-buahan mentimun di kebun Pak Tani. Beberapa buah mentimun telah dimakannya. "Perutku kini sudah kenyang," kata kancil kemudian. "Aku sekarang harus mencari air minum." Si kancil segera meninggalkan kebun itu, lalu berjalan ke arah sungai. Pikirnya dalam hati, ia dapat minum air sungai dengan sepuas-puasnya. Tapi apa yang ditemuinya? Setelah berjalan sampai di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun di sana. Karena itu, musim kemarau, air menjadi kering, sehingga tak ada air yang dapat dijadikan untuk membasahi tenggorokannya yang mulai kering. Dengan langkah agak gontai, wajah sedikit sayu dan kesal, si kancil berjalan berkeliling hutan untuk mencari air minum. Beberapa kali ia harus kecewa karena ketika tiba di pinggir rawa, juga tak memperoleh air sedikit pun. Demikian pula ketika ia sampai di tepi danau, ternyata danau yang biasanya airnya melimpah, kini telah kering. Satu-satunya yang belum dikunjungi oleh si kancil adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. "Nah, sekarang aku harus cepat-cepat pergi ke kolam itu. Mungkin di sana aku akan mendapatkan air minum yang cukup," katanya dalam hati. Setelah beberapa saat si kancil berjalan melewati padang ilalang dan pohon-pohon jati, tibalah dia di kolam itu. Ternyata benar dugaanku, masih ada air di kolam ini. Walaupun separuh, dan wah, cukup dalam juga, gumam si kancil. Kolam itu sebenarnya danau kecil yang cukup dalam ketika pada musim kemarau airnya tinggal separuh, sehingga keadaannya seperti sumur besar dengan dinding terjal. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Hatinya sangat gembira mendapatkan air minum banyak sekali. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya kini telah basah. Saat itu pula tenaganya terasa pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Namun, apa yang terjadi kemudian? Tindakannya masuk kolam itu merupakan sesuatu tindakan yang sangat ceroboh. Ia berpikir bagaimana caranya naik ke atas bila ia sudah ada di dalam kolam. Kolam itu cukup dalam dan tak ada tangga untuk digunakan naik. Beberapa kali si kancil mencoba untuk memanjat dinding kolam yang terjal, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. "Tolong, tolong!" Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. "Tolong, tolong aku!" kata kancil. Teriakan si kancil rupanya didengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan lewat di tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" kata gajah. "Aku, tolong aku," jawab si kancil. "Siapa kau?" tanya gajah kemudian. Aku, si kancil sahabatmu."
"Mengapa kamu berteriak-teriak minta tolong?" Si kancil tidak segera menjawab. Dia berpikir untuk mencari alasan. Rupanya ia tidak mau mengatakan apa yang terjadi sebenarnya, sebab bila ia mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya, pasti ia akan disalahkan oleh gajah karena kecerobohannya. Ia akan meminta gajah untuk turun ke kolam, dan dari punggung gajah itu ia akan naik di atas kolam. Maka si kancil pun menjawab, "Tolong aku mengangkat ikan ini. Apa kamu memperoleh ikan besar?" "Benar, benar, aku memperoleh ikan yang sangat besar sekali," ucap kancil. "Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah?" tanya gajah. "Sebaiknya kamu langsung terjun saja ke sini, sebab bila tidak cepat-cepat kamu turuni, nanti ikan ini lepas." Gajah merenung sejenak. Ia berpikir bisa saja ia turun, tapi bagaimana caranya ia naik lagi? "Cil, mana ikan yang kamu peroleh itu?" tanya gajah. "Itu uang mama, anu kok jangan jerit-jerit lah." "Cepat, ada di sepasang kakiku," kata kancil. "Kalau aku menolongmu, Cil, bagaimana nanti caranya aku naik dari dalam kolam itu?" Kini kancil terdiam. Ia tak menyangka gajah dapat berpikir secerdas itu. Tetapi seperti dirinya yang karena kehausan buru-buru terjun ke kolam tanpa memperhitungkan akibatnya. "Kau hendak memanfaatkan aku ya, Cil?" ujar gajah. "Hendak menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?" tanya gajah. Kancil terdiam. "Kamu memang harus diberi pelajaran, Cil," kata gajah sambil berjalan meninggalkan tempat itu. "Waduh, Pak Gajah, tolong aku!" Gajah sepertinya tak mendengar teriakan kancil, terus saja berlalu dari tempat itu. Kancil jadi putus asa. Air kolam memang tidak menenggelamkan dirinya, hanya sebatas leher. Tapi lama-lama di tempat itu akan membuatnya mati kedinginan. "Ampun, tolong, tolong!" Hingga menjelang sore tak ada binatang yang mendengar teriakan kancil. Kancil sudah hampir mati kaku karena kedinginan. "Aduh celaka, aku benar-benar akan mati di tempat ini." Kancil benar-benar ngeri membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak keras-keras, "Hai langit dan bumi, hai seluruh binatang yang ada di hutan, aku bersumpah tidak akan memanfaatkan binatang lain untuk kejahilan maupun kepentinganku sendiri. Kecuali..." Ketika mengucapkan kata "kecuali", kancil sengaja mengecilkan volumenya suara sehingga hampir tak terdengar. Tak disangka gajah tiba-tiba muncul dari tepi kolam. Kiranya gajah sejak tadi sudah berada di tempat itu dan sengaja menyembunyikan diri. Ia penasaran begitu mendengar ucapan lirik si kancil. "Kecuali apa, Cil?" tanya gajah tiba-tiba. Kancil terkejut mendengar dan melihat kemunculan gajah yang tiba-tiba. "Oh, Pak Gajah, engkau datang lagi. Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa, Cil?" "Anu, Pak Gajah, kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena sebagian hewan kecil nyawa saya sering terancam oleh harimau, serigala, dan buaya yang jahat." "Oh begitu," sahut gajah. "Sekarang kamu sadar dan berjanji tidak akan berbuat jahil, iseng, dan perbuatan lain yang merugikan dan mencelakakan binatang lain." "Benar, Pak Gajah." "Betul, betul, Pak Gajah, saya insyaf." "Baiklah, sekarang aku mau menolongmu, Cil," kata gajah. Lalu binatang ini menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas daratan. Begitu sampai di atas tanah, kancil berkata sambil bersimpuh di depan kaki gajah, "Terima kasih, Pak Gajah, saya tak akan melupakan budi baik ini." Sejak itu kancil menjadi binatang yang baik, tidak lagi berlaku iseng seperti dilakukannya kepada beruang dan binatang-binatang lainnya. Nah, cerita ini menceritakan tentang binatang gajah yang baik hati, yang suka menolong binatang-binatang lain, dan juga menolong kancil yang suka jahil. Tetapi si gajah yang cerdas dan baik hati memberikan pelajaran kepada kancil agar kancil tidak selalu menjahili binatang-binatang lainnya. Jadi apa pesan moral yang terdapat dalam teks yang sudah kita baca tadi? Ya, benar. Pesan moral yang terdapat dalam teks yang sudah kita baca tadi, kita harus jadi orang yang bermanfaat dan suka menolong orang lain. Jangan seperti
Kancil. Bagaimana sifat kancil? Iya, kancil suka menjahili binatang lain. Akibatnya apa? Iya, akibatnya merugikan diri sendiri. Kancil jadi tidak dipercayai oleh binatang lain dan ia hampir saja mati. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ada yang tahu? Iya, membaca intensif yaitu membaca yang tidak hanya semata-mata hanya membaca secara rinci ataupun teliti, tapi juga dapat memahami isi teks bacaannya seperti yang kita lakukan tadi. Bukan hanya membaca cerita rakyat. Cerita rakyat apa tadi? Ya, cerita rakyat menipu para buaya, tetapi kita dapat mengambil isi ataupun pesan dari apa yang kita baca. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas untuk di rumah. Kalian membaca cerita Sabuk Nabi Sulaiman dan tuliskan apa isi pesan yang ada pada cerita Sabuk Nabi Sulaiman ini. Paham sampai di sini? Ya, besok dikumpul. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran, sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu yang memimpin doa. Ya, udah siap semuanya? Ya, sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.